Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahman, mahasiswa Sistem Informasi dari Binus Online University. Saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber bernama Syahrul. Jadi Syahrul ini adalah mantan dari anggota Participatory Rural Appraisal atau PRA. Jadi suatu organisasi di bawah BEM Kampus Teknik Universitas Hasanuddin Makassar yang biasa bergerak di bidang lingkungan ya, begitu ya Syahrul ya. Jadi terima kasih Syahrul sudah bersedia dalam wawancara ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bisa tolong diceritakan pengalaman terkait terlibat di proyek lingkungan sebelumnya. Salah satunya mungkin yang disebut tadi ya PRA. Mungkin saya sebutkan PRA itu kepanjangan singkatan dari Partisipasi Rural Appraisal yang bertujuan itu mahasiswa terjun langsung ke daerah-daerah pelosok sehingga mencari masalah apa yang terjadi dalam lingkungan tersebut dan memberi solusi yang nyata serta memfollow up tentang solusi-solusi yang kita sudah berikan ke masyarakat. Banyak sih contohnya, kalau misalnya kita mau meningkatkan pariwisata yang bisa, terus kita bikin kelola misalnya ada air, apabila ada tempat yang kesusahan air kita bisa carikan sumber air atau bantu kelola air bagaimana, dan kita juga mengenalkan cara juga pemilahan sampah agar tidak terjadi polusi lingkungan. Jadi kan umumnya bukan cuma di desa atau di kota, tapi di pelosok itu untuk memilah sampah itu masyarakat kurang kesadaran. Jadi sehingga perlu memang kita beri semacam sosialisasi cara-cara memilah sampah bagaimana, cara-cara pengolahan dan cara-cara menyimpan dan mengumpulkannya di satu tempat. Baik. Jadi menurut Syahrul ini apa sih yang menjadi hal terpenting dalam pengelolaan sampah ini? Jadi apa yang perlu ditekankan kepada masyarakat agar pengolahan atau pemilahan sampah ini sangat efektif di masyarakat? Menurut pengolahan masyarakat. Kalau selama ini sih, kalau lihat warga ya, sebenarnya antusiasnya itu tinggi untuk mengolah sampah, apalagi kalau kita bilang ya, sampah bisa diolah secara ekonomis nih. Nah itu kayak sampah plastik yang banyak dari yang mereka temukan. Tapi masalah utamanya itu mereka kurang pengetahuan sih. Mereka nggak bisa membedakan mana sampah basah, mana sampah kering, mana sampah yang bisa langsung diulang, mana bisa pokok, pupuk, mana yang bisa yang harus dibuang, mana sampah berbahaya kayak baterai gitu yang harus bisa. Umumnya juga mereka sampahnya jadi satu. Jadi mungkin kita biasa itu yang sebenarnya harus kita tekankan itu ilmu pengetahuan. Kita sering tentang pengetahuan kita di kampus tentang pemilahan sampah, dan kita juga biasa kita bikinkan kalau infrastrukturnya itu kita bikinkan sampah yang terbagi. Tempat sampah yang terbagi begitu ya. Sampahnya yang terbagi. Jadi enggak mereka apabila untuk mereka keterbatasan dana, bahan atau apa, jadi kita bisa bantu ya bikin tempat sampah yang terbagi itu dan pakai drum bekas dan bekas gitu. Jadi sebetulnya masalah utamanya itu kan terkait pengetahuan tentang bagaimana mengolah dan memilah sampah itu ya. Kemudian menurut Syahrul ini siapa saja sih yang bisa berperan langsung gitu, dalam mengatasi masalah sampah ini? Apakah hanya masyarakat saja atau pemerintah juga perlu turun andil seperti itu? Itu sebenarnya dari semua pihak ya, dari baik itu dari pihak masyarakatnya sendiri atau dari pemerintahannya. Jadi kalau cuman pemerintahnya saja yang selalu memberikan pengetahuan sementara masyarakat yang kurang andil, itu juga kurang efektif. Itu juga pernah kejadian itu di salah satu daerah tempatnya itu udah lama. Itu emang infonya pernah saya dengar info pemerintah itu udah menyediakan alat, menyediakan tempat sampah yang terpisah, tapi emang karena kesadarannya kurang, mereka juga tidak tahu, akhirnya ya mereka buang di yang bukan tempatnya. Akhirnya jadi satu lagi ujungnya kan agak tinggal lagi. Jadi harus semua pihak yang berpartisipasi begitu ya, Syahrul. Oke, terakhir nih Pak, jika ada iklan layanan masyarakat terkait promosi sampah atau tata cara pemilihan sampah, apakah
menurut Syahrul itu akan efektif dalam menumbuhkan minat di masyarakat terkait pemilihan sampah ini? Menurut saya itu efektif, tapi alangkah lebih efektifnya lagi itu kalau menambah misalnya kita harus lihat juga latar belakang rata-rata orang sana kan perlu sosialisasi berapa kali kira-kira untuk sadar jadi ketentuan banner kan yang maksudnya banner itu, atau bahkan kalau memang mereka terbatas tempat sampahnya bisa kita gerakkan masyarakat itu peduli dengan sampah bareng-bareng. Jadi kalau untuk sekedar banner itu mungkin langkah awal ya. Nanti selanjutnya itu bisa bikin tempat sampah dan sosialisasi langsung. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Syahrul. Semoga wawancara ini bisa menjadi data penting untuk kedepannya dan bermanfaat juga bagi masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,